Shalom, selamat pagi saudari-saudara terkasih di dalam Yesus Kristus. Apa kabarnya hari ini? Doa dan harapan saya, saudari-saudara, tetap selalu sehat dan selalu bisa menikmati kasih dan penyertaan Tuhan yang sempurna setiap harinya. Kita berjumpa kembali dalam sharing renungan firman Tuhan pagi hari ini. Dan sebelum kita mulai merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sampai saat ini kami boleh terus merasakan kasih dan penyertaan-Mu yang sempurna. Ya Tuhan, pagi hari ini kami mau merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkaulah yang memberkati hati dan pikiran kami agar dapat mengerti dan memahami firman-Mu. Dan tolonglah kami agar kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan waktu ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Ayat renungan pagi hari ini terdapat dalam Mazmur 59 ayat 17. Begini firman Tuhan, tetapi aku mau menyanyikan kekuatan-Mu. Pada waktu pagi, aku mau bersorak-sorai karena kasih setia-Mu. Sebab Engkau telah menjadi kota bentengku, tempat pelarianku pada waktu kesesakan. Amin. Saudari-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita semua pasti tahu cerita tentang Tuhan memilih Daud untuk menggantikan Saul menjadi raja bagi orang Israel. Saat itu, Daud masih sangat muda. Namun Tuhan telah memberikan tongkat estafet kerajaan bagi Daud. Akan tetapi, kita juga mengetahui bahwa Daud pun berulang kali ingin dibunuh oleh Saul, yang merupakan raja Israel pada saat itu, dikarenakan rasa cemburu kepada Daud. Sehingga selama bertahun-tahun Daud pun menghabiskan waktunya dalam masa pelarian. Dalam masa pelariannya itu, Daud berulang kali diperhadapkan dengan kematian. Akan tetapi berulang kali juga Tuhan menolong Daud dan meluputkan dia dari kematian. Ada hal unik dan luar biasa yang bisa kita lihat dari Daud, yaitu hidupnya yang selalu dekat dengan Tuhan. Kita tahu bahwa yang dialami oleh Daud adalah hal yang tidak main-main karena taruhannya adalah nyawa. Tapi dia selalu tahu kemana dia harus mengadu dan meminta pertolongan, yaitu kepada Tuhan Sang Pemilik kehidupannya. Ketika menghadapi masa-masa ini, mungkin bisa jadi Daud sudah berulang kali meneteskan air mata. Mungkin bisa jadi Daud sudah sangat lelah dikejar-kejar sebagai buronan. Dan mungkin bisa jadi Daud sudah ingin menyerah. Berbagai macam hal bisa saja terjadi kepada Daud. Akan tetapi, kita sangat bisa melihat apa yang Daud lakukan. Saat dalam kesesakannya, dia mengambil waktu untuk berkomunikasi dengan Tuhannya. Dan hasil dari komunikasinya dengan Tuhan, Daud pun berkata, "Tetapi aku mau menyanyikan kekuatan-Mu. Pada waktu pagi, aku mau bersorak-sorai karena kasih setia-Mu. Sebab Engkau telah menjadi kota bentengku, tempat pelarianku pada waktu kesesakanku." Kita melihat bahwa Daud memulai pagi harinya dengan memuji Tuhan. Dia bersorak-sorai karena kasih setia Tuhan. Karena Tuhan adalah kota benteng dan tempat pelariannya pada waktu kesesakan. Pengalamannya dalam kesesakan dan kejujurannya kepada Tuhan membuat Daud bisa melihat
kasih setia Tuhan yang indah. Daud tidak meletakkan fokusnya pada kesesakan yang dia alami, tetapi kepada kasih setia dan kebaikan Tuhan. Sehingga Daud tidak memulai pagi harinya dengan rasa mengeluh, melainkan dengan puji-pujian kepada Tuhan yang telah begitu baik kepada dirinya. Melalui bagian ini, kita diingatkan untuk memulai hari dengan pujian dan kepercayaan kepada Tuhan. Karena pagi hari adalah waktu yang tepat untuk menyerahkan segala kesesakan kita kepada Tuhan. Namun, seringkali kita bangun di pagi hari dipenuhi dengan berbagai beban pikiran, baik itu masalah pekerjaan, keluarga, kesehatan, ataupun keuangan. Dalam hidup ini, kita semua pasti pernah mengalami yang namanya kesesakan. Kita pernah mengalami kesesakan yang sangat luar biasa, menekan diri kita, dan seakan-akan membuat kita ingin menyerah. Dan bagian ini membuat kita terpaku dan meletakkan fokus kita kepada masalah yang ada, sehingga kita lupa bahwa kita memiliki Tuhan yang ajaib. Hari ini, Daud mengajari kita bahwa kunci penting untuk bisa melewati hari demi hari adalah memuji Tuhan dan mengandalkannya. Daud menaruh harapannya kepada Tuhan karena dia tahu bahwa Tuhan memiliki sebuah tujuan yang mulia dalam kesesakan hidup yang dialaminya. Dan akhirnya, inilah yang membuat Daud bisa melihat kasih setia Tuhan yang indah itu. Ketika kita meletakkan harapan kita kepada Tuhan, maka Tuhan yang sama yang telah menolong Daud dalam kesesakannya juga akan menolong kita dan melepaskan kita dari kesesakan yang saat ini membelenggu kita. Oleh karena itu, apapun yang saat ini sedang kita alami, percayalah bahwa Tuhan akan menolong kita dan Tuhan juga mempunyai tujuan yang mulia melalui kesesakan itu untuk kebaikan kita dan kemuliaan namanya. Yesaya 40 ayat 31 berkata, "Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah." Ingatlah bahwa Tuhan memberikan kita kesesakan bukan untuk menghancurkan kita, namun Tuhan mau pakai itu untuk tujuan yang mulia, untuk membuat kita menjadi pribadi yang jauh lebih kuat dan yang selalu dapat mengandalkan Tuhan ketika ingin memulai hari demi hari. Percayalah dan andalkanlah Tuhan setiap hari. Ketika kesesakan itu hadir, komunikasikanlah dengan Tuhan. Berkata-katalah dengan jujur kepadanya. Dan lihatlah, Dia bekerja untuk menolong kita dalam melewati kesesakan itu. Mulai hari ini, ambillah sebuah komitmen yang dapat membuat kita selalu bisa percaya dan dapat mengandalkan Tuhan setiap hari. Mulailah hari kita dengan memuji Tuhan dan serahkan hari itu ke dalam tangan pengasihan-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih atas kekuatan dan kasih setia-Mu. Kami bersyukur karena Engkau adalah kota benteng kami dan tempat pelarian kami dalam setiap kesesakan. Hari ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu segala kekhawatiran kami. Pimpinlah kami ya Tuhan sepanjang hari ini, agar kami selalu dapat bersorak karena kasih setia-Mu. Dan biarlah segala apapun yang boleh kami lakukan hari ini dapat menyenangkan hati-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin.